Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi di Islam Itu Indah. Jamaah Islam Itu Indah yang ada di rumah yang baru bergabung. Kita ingatkan sekali lagi nih ya. Tema kita pagi hari ini adalah kedahsyatan sholat tahajud. Nah sekarang kita masuk ke pembahasan kita yang berikutnya. Katanya sholat tahajud ini juga memiliki kedahsyatan jika dilakukan secara rutin terus menerus selama 40 hari. Melakukan sholat tahajud ini nggak rutin aja masih suka bolong-bolong, apakah masih bisa mendapatkan tempat terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala? Apakah harus 40 berturut-turut? Nah, ini mohon izin penjelasannya Ustaz Syam. Tapi guruku Ustaz Ridwan, Ustaz Maulana, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. Ini yang dikejar, maqaman mahmuda, tempat terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ada yang diajarkan oleh ulama kita untuk 40 hari berturut-turut jangan sampai ketinggalan tahajudnya. Maksudnya adalah angka 40 ini biasanya angka kematangan. Maka dalam tafsir disebutkan bahwasanya tidak ada satupun nabi yang diangkat menjadi nabi itu sebelum 40 tahun. Jadi angkat 40 ini. Ada pula ada sholat arba'in. Biasanya mungkin jamaah umrah, jamaah haji ya, berangkat ke Madinah lalu tinggal selama 8 hari di Madinah. Ya, tinggal 8 hari di Madinah, tidak mau untuk ketinggalan takbiratul ihram pertamanya imam untuk disebut mengikuti salat arba'in dan ganjarannya adalah terhindar daripada api neraka dan terhindar daripada sifat kemunafikan. Namun ada versi yang lain daripada salat arba'in ini. Versi yang lainnya salat arba'in adalah bukan 8 hari di Madinah, tapi 40 hari. 40 hari dan di mana saja. Dan di mana saja. Mungkin ada jamaah tidak sempat untuk ke Madinah. Mungkin bekalnya tidak cukup untuk sampai 8 hari. Cuma bisa dapat 2 hari, 3 hari. Maka dia pulang ke kampungnya. Lalu di kampungnya itu tidak semua orang dapat rezeki untuk berkunjung ke Haramain gitu ya. Maka dia di kampungnya. Maka dia melakukan apa? Jangan sampai ketinggalan takbiratul ihramnya imam. Takbir pertamanya imam selama 40 hari. Nah ini hadis yang lainnya menyebutkan selama 40 hari. Berarti 40 kali 5 tuh. Berapa sholat tuh? Ya, 40 hari dia tidak ketinggalan takbiratul ihramnya imam. Maka dia terhindar daripada api neraka. Dan terhindar daripada sifat kemunafikan. Jadi ada opsi lain selain daripada datang ke Madinah ya, ke Masjid Nabawi. Walaupun kita tahu semua bahwa keutamaan daripada sholat di Masjid Nabawi itu luar biasa. Dan ada juga keutamaan di Masjidil Haram, di Masjidil Aqsa pun demikian. Namun bagi seseorang yang mungkin tidak dapat kesempatan ke sana, maka silahkan lakukan di masjid terdekat dari rumah. Nah, Wanita itu sebaik-baiknya adalah sholat di rumahnya. Apalagi sholat tahajud kan nggak mungkin kita tengah malam ke masjid gitu. Maka dia sholat sendirian. Maka ini pula dianggap keutamaan untuk sholat 40 malam nih. Sholat tahajudnya jangan sampai ketinggalan. Maka dia sholat tahajud 40 malam. Angka 40 angka kematangan. Ada juga pendapat mengatakan kenapa 40 hari? Karena insya Allah kalau sudah ada orang yang melaksanakan amal saleh berturut-turut sampai 40 hari, maka itu sudah masuk ke alam bawah sadarnya. Sudah masuk ke alam bawah sadarnya, maka itu otomatis akan menggerakkan dirinya selanjutnya. Jadi kalau mau mengukur keistiqomahan seseorang, maka usahakan ibadah itu sampai 40 hari 40 malam. Kalau sudah 40 hari 40 malam, insya Allah hari setelahnya itu akan sangat mudah terasa. Ya, berjamaah 40 hari tidak mau ketinggalan berjamaah di masjid takbiratul ihram. Insya Allah hari ke-41 bukan malah makin malas, tidak. Justru akan dimudahkan oleh Allah berjalan ke masjid untuk mengikuti sholat berjamaah bersama imam. Bagaimana kalau bolong-bolong? Tetap mendapatkan keutamaan dari Allah karena dia sudah berusaha untuk melaksanakan sholat tahajud. Namun lebih utama jika dia berusaha istiqomah dengan menjalankan targetnya yaitu 40 hari 40 malam. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah. Jadi sebenarnya dalam bentuk pelatihan, pembelajaran sebenarnya. Nggak ada dalil juga yang menjelaskan seperti itu, tapi maksudnya di sini lebih kepada membiasakan diri dengan 40 hari, insya Allah 41 udah ringan gitu. Allah, jadi beratnya di awal doang nih, Masya Allah. Terima kasih banyak, jazakallah khairan katsiran Ustaz Syam. Nah sekarang kita lanjut lagi nih buat jamaah Islam Itu Indah yang ada di rumah. Kita pengen tahu lagi apa lagi sih kedahsyatan yang berikutnya, kedahsyatan yang berikutnya. Apa tuh Ustaz?
kedahsyatan yang berikutnya. Iya. Tentang sholat tahajud ini kita minta penjelasannya sama guru kita Ustadz Ridwan Muhammad. Silakan Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Tentu jika kita berbicara tentang dahsyatnya tahajud, ini pasti akan banyak keutamaan-keutamaan yang bisa kita dapat. Namun dari sekian banyak itu diantaranya adalah bahwa ketika kita tahajud sepertiga malam terakhir atau dari ba'da isya sampai menjelang subuh, ini jika kita bangun di tengah malam, ini berarti kita termasuk orang-orang pilihannya Allah Subhanahu wa taala. Karena nggak semuanya orang bisa bangun malam. Kalaupun ada orang bangun tengah malam ngapain? Pipis, kamar mandi kan gitu. Tapi ketika kita gunakan untuk kita sujud kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah, maka kita insya Allah termasuk orang-orang pilihannya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, keutamaan yang lain apa? Bahwa di tengah malam itu ternyata ada waktu yang diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat hadis dikatakan bahwa di dalam malam itu terdapat satu waktu yang kalau berbarengan dengan seorang lelaki muslim berdoa kepada Allah, meminta daripada kebaikan dunia dan akhirat, maka Allah akan beri. Pasti Allah akan ijabah setiap doanya. Kemudian di antara yang lainnya apa keutamaannya? Bahwa ketika kita menghidupkan sepertiga malam terakhir, ini kita insya Allah akan mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa orang yang dipandang Allah dengan rahmatnya, maka dia terhindar daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, itu di antara keutamaannya. Nah, lalu apalagi di antara keutamaan yang lain? Ketika kita bangun untuk menghidupkan malam kita dengan sholat tahajud kita, maka insya Allah kita di pagi hari memiliki badan yang fresh. Nah, maka tadi kalau kata Mas Fadli, auranya, mukanya itu glowing, nah, itu sangat masuk akal. Kenapa? Karena ternyata dalam kitab saya pernah baca Al-Azkar karangan Al-Imam An-Nawawi. Di situ dikutip satu hadis bahwa ketika seorang hamba tidur, itu di setiap kepala kita ada 3 ikatan setan. Nah, lalu apa? Ketika kita bangun tengah malam, setan itu membisikkan dalam telinga kita. Membisik-bisikan di telinga kita apa? Lailun tawil. Malam masih amat sangat panjang. Tidur aja lagi, tidur aja lagi. Tuh kita gitu kata setan. Tapi apa? Ketika kita ini bangun, tidur, kemudian kita berzikir kepada Allah. Biasanya kita ucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Itu dalam bentuk kita zikir kepada Allah. Maka inhallat uqdatun. Maka itu satu belenggu telah terlepas daripada kita. Kemudian ketika kita lanjutkan dengan kita berwudu. Inhallat uqdatun. Lepas ikatan setan yang kedua. Setelah wudu kita lanjutkan dengan sholat malam. Maka apa? Inhallat uqdatun. Ikatan yang ketiga itu telah dilepas oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Ketika 3 ikatan setan itu telah terbuka daripada kita, maka ketika pagi harinya kita akan fa asbaha nasyiton wa thayyiban nafas. Kita akan bangun, kita akan mengerjakan aktivitas dunia kita dalam keadaan penuh dengan semangat. Dalam keadaan jiwa yang bersih. Masya Allah. Itu keutamaan yang luar biasa. Wah, nih keutamaan-keutamaan yang jarang orang ketahui ya Ustadz ya. Ini kalau pagi-pagi tahajud tuh pasti lebih segar, lebih fresh dibandingin kalau nggak tahajud. Dan badan juga lebih sehat. Nih Ustadz Syam, mau izin Ustadz Syam. Iya. Ini yang nanya masih banyak tentang bacaan khusus terutama setelah sholat tahajud. Mungkin bisa dijelaskan juga sebelum juga sholat tahajud apakah ada bacaannya, bagaimana dengan niatnya sampai doanya. Mohon izin, tafadhol Ustaz Syam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustaz Ridwan, Ustaz Maulana, Mas Fadli, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang ibadah ini memang tidak ada habisnya.
Karena memang kita diciptakan wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jika ditanyakan doa-doa dalam tahajud, maka kalau misalnya sholat tahajud, saya berniat sholat tahajud 2 rakaat karena Allah, ya. Sholat dia 2 rakaat. Rakaat pertama baca Al-Fatihah, setelah baca suratul Fatihah, membaca surah yang mudah baginya. Silahkan baca surah yang mudah bagi kita. Ada yang mungkin hafalnya surah Al-Ikhlas, silahkan baca surah Al-Ikhlas. Ada yang mungkin favoritnya surah Al-Kautsar, silahkan baca surah Al-Kautsar. Ada yang mungkin favoritnya baca surah Ad-Duha, silahkan baca surah Ad-Duha. Ada yang favoritnya surah yang lainnya, maka silahkan baca surah-surah favoritnya. Tapi Nabi SAW ketika sholat malam itu biasanya membaca sampai mengkhatamkan Al-Quran. Jadi suatu ketika ada sahabat yang mencoba ikut dalam sholat tahajudnya Nabi SAW, sholat malamnya Nabi. Lalu ketika Nabi SAW membaca, setelah membaca suratul Fatihah, Nabi membaca suratul Baqarah. Ternyata suratul Baqarah dihabisin. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidna, ila akhir surah, ila akhir ayat. Sampai selesai surah Al-Baqarah. Wah, kata sahabat di belakang, alhamdulillah, ternyata Nabi bacanya panjang banget, 2 juz setengah. Subhanallah. Ternyata Nabi sambung lagi surah An-Nisa. Ya subhanallah. Sambung lagi surah An-Nisa. Wah, mungkin diselesain lagi nih. Sambung lagi surah Ali Imran. Saya pernah tanya sama guru tak, kenapa puang Al-Baqarah ke An-Nisa baru Ali Imran? Kan susunannya Al-Baqarah, Ali Imran baru An-Nisa. Kata guru tak, karena pada saat itu belum tersusun susunan surah. Maka Al-Baqarah baru An-Nisa baru Ali Imran. Subhanallah. Dibaca 6 juz dalam 1 rakaat. Bagi Nabi SAW. Rukunya pun selama berdirinya. Sujudnya pun selama dengan berdirinya tadi. Maka baca bacaan yang sanggup bagi kita. Yang favorit bagi kita. Insya Allah Allah mudahkan kita. Yang lebih khusyuk yang mana. Ya kalau bisa sebelum membaca pelajari juga artinya. Nah kemudian setelah sholat tahajud tadi. Ada doa dalam riwayat Bukhari Muslim. Yang biasa dikumandangkan oleh baginda Nabi SAW. Allahumma rabbana lakal hamdu. Anta qayyimus samawati wal ard. Wa man fihin. Walakal hamdu anta malikus samawati wal ard wa man fihin walakal hamdu anta nurus samawati wal ard wa man fihin walakal hamdu antal haqq wa wa'dukal haqq wa liqa'uka haqq wa qawluka haqq wal jannatu haqq والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بالله. Sedikit panjang doanya, silahkan dibuka ya di internet atau mungkin ada bacaan tuntunan ibadah, silahkan sambil dibaca saja. Dan kemudian kita fahami artinya bahwasanya ternyata sebahagian besar isinya adalah memuji Allah Subhanahu wa taala. Allahumma lakal hamdu, Allahumma lakal hamdu, Allahumma lakal hamdu. Karena ternyata ada ulama yang mengatakan level tertinggi berdoa itu kalau udah ndak minta tapi memuji Allah sudah. Alhamdulillah, Allahumma lakal hamdu, lakal hamdu, lakal hamdu. Udah memuji Allah. Kenapa? Karena kalau udah memuji Allah, Allah tahu apa yang kita butuhkan. Allah akan berikan apapun. Jadi enggak usah lagi minta, ya Allah saya butuh ini, saya butuh ini, saya butuh ini. Tapi walaupun begitu Allah senang kita mintain. Ya, cuman levelnya ketika memuji, sebahagian besar doa tadi adalah pujian sama Allah. Kemudian masuk, ya Allah ampuni dosaku yang akan datang, yang telah lalu, yang aku sadari, yang aku tidak sadari, yang aku sengaja ataupun aku tidak sengaja, dosaku kepadamu dan dosaku kepada orang lain. La ilaha illa anta. Mohon ampunan sama Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika waktu sahur, waktu tahajud adalah yang paling baik apa? Wabil asharihum yastaghfirun. Perbanyak istighfar di waktu sahur. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah. Jadi kalau misalnya bahasa Indonesia aja boleh Ustaz Syam. Karena panjang banget itu. Bukan sedikit panjang tadi. Ini panjang banget. Boleh. Panjang banget. Boleh ya. Iya, jadi nanti minta juga dikopiin di Instagram Islamit Indah. Iya, Masya Allah. Gitu. Terima kasih banyak. Waktunya kembali kita membacakan pertanyaan-pertanyaan yang masuk yang ada di sosial media Islamit Indah. Langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz.
Assalamualaikum Ustadz atau Ustazah. Apabila yang rajin menjalankan sholat tahajud hanya suami atau istrinya aja. Ini dari Instagram @maharani1980. Namanya mirip nama istri saya ini. Ya. Apakah mempengaruhi kabulnya doa untuk kelancaran dan kemudahan rezeki keluarga? Terima kasih penjelasannya. Silakan Ustadz Maulana dijawab. Baik, bismillahirrahmanirrahim kepada semua yang menjalankan ibadah tahajud luar biasa. Masya Allah, tabarakallah, siapapun. Ingat ya, siapapun yang menjalankan ibadah tahajud. Maka ingat mendapatkan keberkahan buat dirinya, keluarganya dan orang-orang di sekitarnya. Sekali lagi, dirinya dan keluarganya dan orang-orang di sekitarnya. Dan barang siapa yang membangunkan pasangannya untuk tahajud ibadah, maka dia pun dapat kemuliaan. Allah ridha, Allah muliakan, Allah berkahi, Allah senangi pada mereka. Ingat, tahajud itu adalah mendekatkan diri kepada Allah. Bentuk kecintaan kita kepada Allah. Karena kenapa? Karena dengan tahajud ini kita makin mendekat. Makin mendekat, makin mendekat. Makanya kalau salat malam, wudu, taubat, hajat, tahajud, witir. Itu supaya luar biasa ya, keberkahannya, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan kemuliaan daripada tahajud kita. Karena kenapa? Banyak orang yang mau mencari keberkahan, ternyata keberkahan itu ada di awal-awal atau di tengah malam. Ini sekarang saya bacakan dulu nih, ada pertanyaan unik yang berikutnya. Dari Instagram @i_YHA. Assalamualaikum Ustadz Ustazah. Izin bertanya nih, sholat tahajud kan waktunya sepanjang malam sesudah bangun tidur. Baik itu lama maupun sebentar. Kan ada waktu-waktu keutamaannya. Pertanyaannya, boleh nggak kalau kita sholat tahajudnya setengah jam lagi ke sholat subuh? Biar nggak terlalu menunggu subuhnya. Kadang kalau sholat tahajudnya malam hari soalnya subuhnya suka kesiangan. Ini yang habis saya bahas nih. Mending subuhnya kesiangan. Sampai kerja telat. Tunggu Mohon dulu. solusinya. Bisa jadi pengalamannya Mas Fadli itu. Kenapa senyumnya lebar? Ini I_YH bukan saya. Ustaz Syam mau izin dijawab. Silakan Ustaz Syam. Jadi subhanallah, selain daripada mengetahui ilmu tentang tahajud ini, kita juga harus tahu tentang prioritas. Jadi sholat subuh itu sholat fardu, wajib. Meninggalkannya adalah berdosa. Sedangkan sholat tahajud betapapun keutamaannya tetap dalam fikih dia hukumnya sunnah. Maka jangan karena yang sunnah kita meninggalkan yang wajib. Misal ada orang memaksakan diri sholat tahajud tengah malam. Wah panjang malam sholat tahajud. Lalu ternyata subuhnya kesiangan, subhanallah. Bahkan sampai lupa melaksanakan sholat subuh. Maka ini termasuk tidak mengetahui skala prioritasnya. Nah pertanyaannya, boleh nggak setengah jam lagi azan subuh lalu dia sholat tahajud? Justru itu adalah waktu utama. Waktu utama adalah sebentar lagi masuk fajar. Yang salah adalah kalau sudah azan subuh. Kalau sudah azan subuh dia sholat 2 rakaat namanya sholat sunnah fajar atau sholat qobliyah. Ya, tapi kalau sebelum azan masih terhitung sholat tahajud. Maka silahkan. Kalau mepet waktunya jangan sholat tahajud. Tapi yang utama adalah witir. Sholat 1 rakaat yaitu sholat witir. Masya Allah. Jadi jelas tuh yang bertanya. Ini ada pertanyaan nih teman saya nih. Jadi gini Ustadz Syam. Dia ini mau ngelakuin sholat tahajud. Tapi dia tuh kayak waspada gitu. Kayak ada ketakutan gitu pas giliran sholat. Ada suara bunyi-bunyi lah apalah. Akhirnya gak jadi batal tidur lagi. Nah itu bagaimana tuh Ustadz Syam tuh kalau kayak gitu? Mas Fadli itu ya? Ya ada teman saya. Masa sih? Iya teman saya. Tangannya jangan mengarah ke saya dong. Ya Allah. Soalnya di rumahnya berhantu. Bunyi-bunyinya assalamualaikum lagi. Ada krek pintu kebuka. Allah. Itu gimana itu? Itu lagi sholat waladhdallin. Tiba-tiba ada yang jawab di belakang. Ih. Amin. Ya Allah. Itu kalau yang begitu nanti aja deh kita jawab setelah yang satu ini Mas Fadli. Jangan Iya. sekarang deh. Tetapi Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.